seperti praktek langsung dan terjun langsung. Kalau penggunaan buku teks, bagaimana strateginya Ibu? Mungkin di antara buku teks yang digunakan selama ini yang menurut Bu Laili paling mudah ada direkomendasikan. Kalau Ibu tadi udah dijawab ya. Yeah. Mungkin bisa ditambahkan lagi, Bu. Kalau untuk textbook, memang seperti kata Bapak Budi juga tidak bisa hanya satu ya Pak ya. Jadi kita memang perlu nambah-nambahkan juga, apalagi misalkan itu apa namanya, pelajarnya, istilahnya apa, muridnya itu kan benar-benar basic banget gitu ya, benar-benar yang masih beginner banget itu, kita ya perlu memberikan, itu tadi seperti saya, kalau langsung saya kasih A1, anaknya juga nggak jalan. Jadi saya kasih dulu benar-benar dari A, apel, B, buah, C, cicak, atau hal lainnya. Jadi nanti kalau menurut saya, tidak ada yang istilahnya the best book for everyone gitu ya. Jadi kita harus tahu muridnya dulu. Makanya saya selalu seperti free assessment dulu, tahu muridnya itu sejauh mana. Jadi saya bisa menyiapkan the right materials, the right activities for them, gitu, Miss. Oh, berarti kondisional ya, Bu Laili, tergantung merekanya. Karena ya yang keuntungannya kalau private kan kita tahu anaknya, jadi kita tahu sejauh mana si anak itu levelnya seperti apa. Kalau langsung misalkan saya kasih jedet, saya kasih conversation langsung gitu di awal, bahkan mereka kesulitan sekali untuk membaca saja kan, karena hurufnya juga berbeda kan. Kalau Korean kan Hangul ya, jadi kadang mereka untuk membaca saja masih kayak kalau kita disuruh membaca apa ya, kalau orang aksara Jawa gitu ya. Aksara Jawa. Nah, kalau aksara Jawa kalau mereka kan Hangul gitu ya. Jadi untuk membaca saja beberapa masih perlu effort. Jadi memang benar-benar kalau yang dasar ya dari ngasih yang dasar. Kadang untuk mengenalkan huruf A, B, C sampai Z aja drilling dulu gitu. Kemudian baru masuk numbers. Tapi ada yang sudah fast learners gitu ya, dan juga memang sudah punya background, ya lebih enak lagi kalau itu. Begitu, Miss. Berarti placement testnya dibuat oleh Miss Laili atau harus menggunakan UKBI kayak seperti Pak Budi tadi? Kalau UKBI ya nanti malah nggak bisa dapat nilai. Betul. Karena kita saja yang bahasa yang penutur bahasa Indonesia compare to TOEFL kan kita malah kadang lebih bagus nilai TOEFL-nya daripada UKBI-nya ya. UKBI-nya. Jadi curcol kan. Nah, kalau itu biasanya jadi kan mereka komunikasi katalog gitu ya kalau yang online. Jadi saya ngobrol dulu di katalog, dia kira-kira ngobrolnya nyambung dengan saya seperti apa gitu kan. Kalau sudah anak ini lagi maaf. Orang ini sudah nyambung sekian. Berarti nanti saya kasih materi yang seperti ini. Tetapi ketika saya ngomong dia masih banyak tidak bisa jawab dan bahasa Korea, nanti berarti dia akan masuk ke sini gitu. Ya, jadi interview online ya. Online. Kalau di Pak Budi sendiri di Uzbekistan untuk memilih anak itu peserta didiknya A1, B1 seperti itu menggunakan UKBI kah atau ada tes sendiri atau memang mau dia A1 mau C2 tetap semuanya nyampur jadi satu gitu Pak? Gimana? Kalau idealnya sih memang harus di klaster ya. Di klaster berdasarkan kemampuan mereka. Jadi kita harus membuat assessment dulu di awal untuk mengukur kemampuan mereka. Tapi kalau kasus saya, karena saya melanjutkan pengajar sebelumnya, jadi saya hanya kalau saya lihat memang ada beberapa mahasiswa yang masih bisa dikatakan masih beginners gitu, walaupun mereka sudah A2. Karena saya tahu di semester sebelumnya mereka agak ogah-ogahan seperti itu, gitu. Tapi karena memang tidak memungkinkan untuk saya pecah kembali, saya pecah menjadi grup yang berbeda karena alasan jadwal. Mereka sangat padat sekali jadwalnya. Kemudian karena alasan ruangan,
ya akhirnya saya tetap gabungan mereka seperti itu. Dan itu menjadi tantangan sendiri juga gitu, karena bagaimana bisa membuat mereka mengejar ketertinggalan mereka gitu. Berarti bahasa Indonesia di sana seperti Ya. di misalnya di kurikulum kita gitu Pak ya, ada writing 1, writing 2, atau itu bahasa Indonesia 1, bahasa Indonesia 2 di setiap semesternya, atau memang hanya 1 kali per kali kuliah? Kurikulumnya gitu ya? Iya, biasanya ada jenjangnya kah? Ada semester 1 bahasa Indonesia 1, semester 2 bahasa Indonesia 2, seperti kita di Indonesia gini Pak? Saya tidak terlalu paham kurikulum yang ada di sini, karena saya tidak ada buku panduan. Jadi mereka tidak tahu apa yang akan diambil di semester depan, gitu. Karena ditentukan oleh oleh institut, oleh universitasnya, seperti itu. Tetapi yang mahasiswa yang saya ajar di sini, mereka mulai belajar bahasa Indonesia itu dari semester kedua. Karena di semester 1 itu mereka tidak boleh belajar bahasa yang lain. Hanya fokus di bahasa pertama saja. Nah, ini mereka sudah 2 tahun belajar dan ini akan masuk ke tahun ketiga. Dan insya Allah saya akan tetap mengajar mereka melalui online. Walaupun sudah di Indonesia nanti. Karena sebelumnya saya diminta untuk diperpanjang di sini selama 1 tahun lagi, tetapi harus balik ke Indonesia dulu kah? Dari keluarga pengen saya pulang, ya terpaksa saya harus pulang. Tapi saya juga berpikiran karena di sini juga online, kemungkinan sampai dengan akhir tahun tidak ada perkuliahan tatap muka. Jadi saya pikir mengajar di sini dengan mengajar di Indonesia tetap sama gitu. Jadi ya saya bilang saya akan tetap bisa mengajar meskipun dari Indonesia nanti melalui Moodle seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fitrah Aulia Ansar. Kalau kita sedang menempuh studi di luar negeri, apakah bisa kita juga mengajukan sebagai pengajar BIPA di negara tersebut sebagai pekerjaan sampingan? Mungkin bisa dijawab Pak Budi, ada pengalaman nih seperti di Australia kemarin ya Pak? Nah, kalau saya terus terang tidak punya kapasitas untuk menjawab itu, karena ini kan memang kebijakan dari Kemdikbud ya, seperti itu. Tetapi yang saya tahu, biasanya kalau misalnya kita masih menempuh pendidikan di suatu negara dan kita ingin mengajar bahasa Indonesia di sana, biasanya sifatnya independen. Seperti itu. Sejauh ini saya belum pernah dengar sih ada yang bisa mengajar bahasa Indonesia sambil kuliah. Sejauh ini saya belum pernah. Mungkin bisa, tapi private mungkin ya, kayak Bu Laili, private. Tapi tidak berada di bawah ini ya, berada di bawah Kemdikbud. Jadi independen. Independen. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Ada itu, Miss. Saya ini pengen ada Daka tuh. Oh, ya. Oke. Oh, Daka ya. Sebelumnya saya mau bertanya nih sama Bu Laili dulu nih. Ibu Laili kan sebagai abdi negara, lalu boleh informasi-informasi seperti kayak diikuti kayak di Leiden, terus ada juga yang dari Leiden, terus dari Korea atau yang dari manapun itu informasinya harus didapatkan dari Kemendikbud kah atau memang personal cari-cari sendiri atau gimana itu biasanya? Oke, baik. Kalau yang pertama di Leiden itu itu programnya GTK. Jadi pada tahun 2019 itu GTK Kemendikbud itu 5.000 guru ke luar negeri kalau tidak salah. Nah, astaga. Dan salah satunya adalah
dari Kementerian Pendidikan Dasar gitu ya, Dikdas itu mengambil nama-nama dari guru-guru yang di tahun-tahun sebelumnya itu biasanya juara 1, 2, 3 lomba dari kementerian atau finalis guru berprestasi nasional. Nah, di situ daftarnya mungkin dari situ yang diajukan oleh Dikdas, kemudian dirangkum oleh GTK, dan ada beberapa negara tujuan waktu itu. Tetapi kalau di bawah naungan GTK Dikdas sendiri, ketiga negara, Australia, Belanda, dan China. Nah, luckily saya dapat yang Belanda yang paling jauh gitu ya. Nah, kalau mungkin kalau di sini teman-teman guru ada, itu bisa mulai kalau ada lomba apa pokoknya ikut aja gitulah. Nanti ada banyak manfaatnya dari lomba-lomba tersebut. Kalau dari teman mahasiswa, mungkin justru dari mahasiswa itu kesempatan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, terus interest-nya di mana? Misalkan yang interest-nya di material development ya, mencoba-coba membuat materi. Nah, nanti itu ilmu yang sudah ada. Kemudian yang interest-nya di ESP, sekarang ada nggak ya ESP ya? Ada, masih. Ada ya, masih ada. Atau di IT-nya, nah itu benar-benar ditekuni gitu kan. Nanti ada manfaatnya ketika kita sudah di dunia kerja, baik nantinya menjadi dosen ataupun di guru, pasti ada manfaatnya. Jadi menyiapkan hari esok dari sekarang gitu. Kalau yang untuk Korea sendiri itu, kalau itu pribadi, itu ada provokatornya yang menjadi operator operator Zoom ini gitu ya. Jadi dulu kami sama-sama sedang S2 waktu itu, Miss Istis di UPI, saya di UNY. Nah, kami sama-sama suka conference, tapi tidak hanya di luar ya. Waktu itu di Malang juga pernah, Nelta, dan saya lupa namanya. Nah, itu terus kami sama-sama suka nonton drama Korea. Jadi, dan subtitlenya kan pakai Inggris. Nah, berawal dari situ, terus saya bilang, saya manggil dia Jur gitu ya. Jur itu singkatan dari juragan. Saya abdinya. Jadi kalau di sini Sultan abdi. Iya. Nah, itu kenapa kita nggak ini aja, tentang riset tentang ini aja. Nah, awalnya hanya Miss Isti yang mau berangkat, terus akhirnya kayaknya saya juga ikutan aja lah, sekalian jalan-jalan. Ya, sekalian jalan-jalan. Nah, jadinya kalau yang itu conference. Nah, kalau untuk yang teman-teman S1 biasanya conference itu banyak juga yang menawarkan scholarship. Yang penting buat full proposalnya gitu ya. Proposalnya coba dikirimkan. Who knows gitu kan keberuntungannya. Kalau saya dulu memang belum beruntung mendapatkan scholarship dari conference ya, tetapi tetap mencoba aja lah. Siapa tahu nanti dapat gitu kan. Seperti itu, Miss Anggi. Wah, terima kasih Miss Laili. Untuk pertanyaan terakhir ya ini dari Daka Ramadan. Izin bertanya untuk Mr. Budi. Untuk syarat minimal sudah pernah mengajar orang asing itu untuk poin lebih atau tidak harus ya, Sir? Apakah itu sama dengan pernah punya pengalaman berorganisasi dengan orang asing, contohnya seperti di ISEC dan lain-lain? Apakah itu bisa dipertimbangkan untuk bisa mendaftar? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Saya akan bilang bahwa pengalaman organisasi dengan pengalaman mengajar itu berbeda. Seperti itu. Jadi nanti ketika ingin melamar jadi pengajar BIPA, kita memang harus bisa menunjukkan bukti bahwa kita pernah mengajar orang asing. Baik itu surat keterangan dari kepala lembaga tempat kita mengajar, atau surat keterangan dari pengajar BIPA senior kita, atau bahkan surat keterangan dari siswa yang pernah kita ajar, seperti itu. Dan itu harus dilampirkan dalam berkas ketika kita mengajar nanti. Maksud saya ketika kita apply nanti, seperti itu. Itu menjadi, saya akan bilang itu menjadi persyaratan mutlak. Seperti itu. Nah, jadi untuk DAKA ya mulai dari sekarang bisa mencari pengalaman mulai dari sekarang dengan mengajar orang asing seperti itu, sehingga nanti bisa menjadi bukti
bahwa pernah mengajar orang asing sebelumnya. Karena pada saat wawancara juga kita akan ditanya seperti apa pengalaman kita, bagaimana tantangannya, apa kendala-kendala yang kita hadapi ketika mengajar orang asing tersebut. Seperti itu. Jadi gunakan waktu sekarang untuk mencari pengalaman itu sehingga menjadi nilai tambah ketika melamar menjadi tenaga pengajar BIPA nanti. Orang asing itu mengajar orang asing itu kita harus mengajar bahasa Indonesia kah? Atau misalnya kita punya mahasiswa Thailand nih di prodi kita, itu udah termasuk menjadi pengalaman kita kah untuk mengajar orang asing, atau harus kita ajarkan bahasa Indonesia? Harus kita ajarkan bahasa Indonesia. Betul. Berarti kalau untuk mengajar bahasa Inggris seperti orang ke mahasiswa Thailand kita itu belum kok di-consider ya, Pak? Belum gitu. Karena nanti kita pasti akan dicecer dengan pertanyaan seperti apa kita mengajar bahasa Indonesia sebelumnya, apa kendalanya, kemudian apa tantangannya, pasti akan di explore lebih banyak tentang itu, seperti itu. Dan kalau kita memang sudah mengalaminya, kan kita akan lebih mudah untuk menjawab. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Sudah tidak ada pertanyaan lagi sepertinya. Wah, ini dari Bu Melinda. Yang diaplikasikan Bu Laili itu merupakan penerapan dari need analysis ya. Jadi diterapkan ya. Baik, terima kasih para kedua narasumber kita hari ini. Pasti kita sudah banyak termotivasi ya dengan adanya ini. Bila mau daftar yang resmi dari pemerintah, bisa ikut jalur Pak Budi. Mungkin kata Pak Budi harus ada pengalaman dulu sedikit-sedikit, bisa daftar dan bergabung ke Bu Laili di Mega Bahasanya. Betul. Jadi kita sambil belajar, sambil mempersiapkan diri kita untuk daftar yang resmi seperti Pak Budiawan. Mungkin ada concluding remarks dari Ibu Laili atau Pak Budi untuk tetap membakar motivasi atau semangat kita semua untuk jadi penggiat BIPA nih. Penggiat BIPA. Kalau dari saya ini ya, lebih lagi kalau saya kembali ke passion dulu, ke kita cintai dulu apa yang kita kerjakan. Nah, kalau sudah punya mimpi mau ke Uzbekistan atau mau ke Riyadh, kan banyak ya Bapak ya yang membuka BIPA ya. Nah, itu mimpinya itu dijadikan motivasi, terus kita kalau melakukan segala sesuatu yang kita inginkan itu sambil diiringi doa, bismillah lah. Insya Allah besok kelakon. Apa kelakon itu ya? Bermain. Jadilah apa yang ingin kita cita-citakan gitu. Nah, sulit mencari bahasa yang benar. Pak Budi, mungkin ada pada dasarnya saya yang ingin disampaikan? Pada dasarnya saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan mengajar bahasa Indonesia di luar negeri. Wah, itu malah keren itu, Pak. Jadi saya pun dapat informasi tentang BIPA, pernah mengajar BIPA di Italia sebelumnya, seperti itu. Jadi saya bertanya lebih lanjut apa saja yang harus dipersiapkan dan sebagainya, dan saya pikir bahwa kenapa tidak saya coba seperti itu. Dan kalau misalnya PPSDK memberikan 2 kali kesempatan bagi calon pengajar untuk melamar di PPSDK seperti itu. Jadi saya pikir semua punya kesempatan kok untuk bisa menjadi pengajar BIPA. Yang ingin saya garis bawahi tadi adalah bahwa yang dicari oleh Kemdikbud atau PPSDK itulah orang yang benar-benar siap, bukan orang yang pintar, seperti itu.
Jadi jangan khawatir tentang itu, karena memang mereka menyatakan ini sesuai dengan pengalaman pengajar sebelumnya, seperti itu. Jadi orang yang siap yang mereka cari. Dan kalau yang pengalaman saya sebelumnya, target mereka untuk calon pengajar di tahun 2019 itu 175 orang. 175 orang. Tetapi yang tercapai itu hanya 43 orang. Kuotanya 175 orang, seperti itu. Jadi memang yang mereka seleksi itu yang betul-betul siap. Karena ini membawa misi negara. Jadi bukan berarti bahwa kuotanya 175 orang itu harus terpenuhi, enggak. Kalau tidak terpenuhi ya nggak apa-apa, 43 ya 43 aja. Nah, jadi intinya memang butuh persiapan yang matang seperti itu. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian dan juga mahasiswa punya kesempatan kok, dan pasti bisa. Dan bisa dipersiapkan dari sekarang. Dan itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga dan luar biasa. Good luck for everybody. Terima kasih Pak Budi dan Mbak Laili. Silakan untuk peserta memberikan reaction seperti thumbs up or bisa tap, bisa dituliskan di kolom chat. Selanjutnya Miss Isti atau Bu Mei ini? Saya. Mungkin Miss Isti mau cerita juga gagal bipanya. Enggak. Saya mau mewakili Miss Mei untuk closing remark. Karena Miss Mei ada keperluan sore ini sehingga tidak bisa mengikuti sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih buat Ibu Laili dan Pak Budi. Terima kasih banyak sudah mau sharing di PBI online session ini. Nggak nyangka loh kita sudah sampai di sesi 6, alhamdulillah, padahal awalnya itu hanya untuk internal dan juga untuk membakar mahasiswa, tapi alhamdulillah sekali para narasumber dari luar justru yang malah, ayo kita bakar UIN, bukan secara nyatanya ya, dibakar UIN-nya, seperti itu. Saya juga senang sekali di sesi ini kita bisa melihat sih sebenarnya kalau dilihat dari Ibu Laili kan juga contoh nyatanya sebenarnya bahwa paling terdekat itu memang bisa dilihat dari sosoknya Ibu Laili, karena kan misalnya dari S1 kemudian jadi guru, terlepas itu jadi guru PNS ataupun yang non PNS gitu kan, tapi ibaratnya kalau sudah jadi guru itu nggak stuck sampai situ, tapi terus bermimpi ya. Bahkan kita juga nggak ada yang nyangka waktu dulu kita sama-sama masih S1 bisa lanjut S2, bahkan sekarang sudah mulai mendahului saya di S3-nya ini ya, menjadi ahli nih kayaknya, ahli evaluasi. Amin. Nanti kan. Luar biasa Bu Laili ya, sampai bisa berjabat tangan dengan mas-mas menteri kan, 2 periode yang berbeda otomatis kan seperti itu. 3 Miss. 3. Masnya 2, bapaknya 1. Oke. Pokoknya jabat tangan terus gitu ya cita-citanya gitu ya. Nanti kalau ada menteri-menteri yang lain dijabat lagi gitu. Mr. Budi juga terima kasih banyak sudah mau sharing, apalagi ini listnya benar-benar dari Uzbek, jadi kan kita jadi tahu bahwa ternyata Uzbek itu internetnya tidak terlalu bagus ya Pak. Bagusan Indonesia ya. Bagusan di Indonesia rupanya gitu loh. Saya pikirnya kan kalau sudah bentukannya Eropa udah wow gitu, ternyata tidak juga gitu kan. Kemudian itu negara muda. Oh ya, tapi yang pasti kan ini ya Pak ya, warga negaranya sedap dipandang yang pasti. Cantik-cantik dan tampan-tampan ya, seperti itu. Tadi sedikit menambahi saja, mungkin sudah saya bantu jawab pertanyaan Miss Aulia yang masalah yang apakah saat kita sekolah bisa mengajar bahasa Indonesia di negara itu atau tidak. Mungkin maksudnya Miss Aulia, saat Miss Aulia sekolah, suaminya yang mengajar bahasa Indonesia gitu. Cuma kemarin waktu kami sama Miss Anggi mendaftar yang 2019 itu, termasuk yang gagal itu, Mr. Budi. Yes. Kan 170. Tapi kami udah masuk ke Bogor ya? Kami sudah sampai Bogor gitu, yang penting kami udah sampai Bogor. Sombongnya. Sudah sampai Bogor itu. Jadi yang tidak ada teman saya
sama-sama juga mau daftar, tapi beliaunya sudah di Austria. Kemudian bertanya ke PPDSK gitu, apakah bisa mendaftar dengan posisi sudah di Austria. Waktu itu kan bukan juga di Austria. Kemudian jawabannya adalah tidak. Kalaupun memang mau, harus pulang dulu ke Indonesia untuk mengikuti audisinya, ya, seperti itu. Jadi itu tambahan buat Miss Aulia. Kalau memang mau suaminya mengajar via PPDSK, berarti suaminya harus pulang dulu ke Indonesia untuk mengikuti audisi, ya. Dan harus ke Bogor pastinya. Seperti itu, Mr. Budi. Kemudian Betul, ya memang mungkin kami memang belum siap sehingga digagalkan oleh Profesor Emi. Jangan mau bilang-bilang. Curhat ibunya loh. Jadi curhat temannya Miss Laili itu kan, kalau Bu Emi, Profesor Emi sekamar ya dulu ya, Miss Laili. Teman dekat seperti itu. Jadi benar-benar ini masukan tidak hanya buat mahasiswa, tapi buat kami juga para dosen gitu kan. Jadi kami tahu, oh berarti kemarin kami kurangnya di sini, oh kami kurang yang itu gitu. Kemudian tadi Daka, semangat, kamu pasti bisa, kamu masih semester 5 ya. Go Daka, go. Iya, kamu bisa jadi seperti Alvin kan, kalau memang mau aktif ke ISEC, kamu pasti bisa. You can do that. Seperti itu. Ya, terima kasih buat para dosen yang juga sudah hadir di sini, khususnya dosen PBU Winril, kemudian teman-teman mahasiswa, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kita akan ketemu lagi di session terakhir pekan depan, bersama dengan narasumber yang ciamik juga, yang luar biasa. Kalau Miss Laili tadi tidak sempat, mungkin saking serunya bicara tentang BIPA, tidak sempat membicarakan tentang kehidupannya di Leiden ya, Miss ya, selama sebulan ya. Nah, kalau yang pekan depan, kita mungkin bisa mengorek bagaimana sih kehidupan di Leiden dengan narasumber yang sudah di sana kurang lebih 8-10 tahun di Leiden. Karena beliau S2 dan S3-nya langsung di Leiden. Masya Allah. Iya, seperti itu. Dan satunya beliau mendapatkan beberapa beasiswa di Asia, Taiwan, Vietnam, gitu, dan terakhir mungkin di Australia kalau tidak salah seperti itu. Jadi stay tune ya, pekan depan harus tetap menonton sharing session yang sesi terakhir, dan itu tidak di sore hari, tapi di pagi hari jam pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, seperti itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, Pak Budi. Sampai jumpa. Ya. Goodbye everyone. Goodbye. Terima kasih. Iya, terima kasih. Link Mungkin bisa download. Ya. Link sertifikat sudah bisa di-download di kotak. Oke. Ya. Terima kasih Ibu Nuni. Pak Budi bisa live tidak apa-apa Pak Budi? Iya, kalau belum sholat zuhur kan Pak? Iya. Jangan belum makan siang. Iya, ntar lapar Pak. Iya. Di sini baru